Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat ukhuwah, ya, sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal ibadah pasca Ramadan, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah Ramadan kita. Kemudian salawat dan salam yang mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang memang beliau berikan hanya kepada umatnya yang setia, ya, kaum yang istiqomah, yang di dalam kehidupannya itu ya, diisi dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Bapak-bapak sekalian berbahagia, kita masih dalam suasana Syawal, ya, masih bulan Syawal, jadi masih relevan, ya, kalau kita sampaikan kepada orang yang bertemu dengan kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kalau kita coba mundur kemarin ke belakang, ya, saat bulan Ramadan, ya, alhamdulillah secara umum ibadah kita di bulan Ramadan meningkat, ya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Bacaan Al-Quran kita alhamdulillah juga lebih baik, ya. Kemudian sholat taraweh, ya, sholat-sholat sunat yang lain, sedekah kita, zikir kita, ya, dan kemampuan kita meninggalkan apa-apa yang Allah larang, ya, itu juga meningkat, ya. Kita berusaha untuk tidak lagi katakanlah menggibahi orang lain. Kita berusaha untuk menekan sifat riya, ya, yang biasanya selalu muncul, ya, di dalam diri kita. Kita berusaha untuk salamatus sodr, membersihkan hati kita, dada kita dari sifat ghil, ya, sifat dengki, cemburu, ya, kepada saudara-saudara kita. Alhamdulillah Ramadan kemarin, ya, kita berhasil, ya, melakukan itu semua. Nah, yang menjadi PR kita hari ini, setelah kita lepas dari bulan Ramadan, lalu kita memasuki bulan Syawal, ya, nanti bulan-bulan yang lainnya, PR besar kita adalah bagaimana kita bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan menjadi amal-amal yang konsisten, ya, amal-amal yang kontinu, ya. Nah, ini PR kita. Ya, kenapa demikian? Karena yang sering terjadi, ya, termasuk anak sendiri gitu, yang sering terjadi amal-amal
kebaikan kita hanya berhenti di bulan Ramadan, gitu ya, dan tidak mampu kita pertahankan ya pasca Ramadan. Nah, ini tantangan kita, ya. Kalau di bulan Ramadan kita begitu gampangnya bangun malam, ya, sholat tahajud, meskipun mungkin 2 rakaat, 4 rakaat gitu ya, bahkan mungkin hampir tiap bulan kita sholat witir gitu. Nah, di bulan Syawal terjadi penurunan drastis. Ya, ini umumnya yang terjadi kepada kita seperti itu. Ya, terjadi penurunan yang drastis. Kemudian kemampuan kita membaca Al-Quran ya, itu tinggi. Ya, dan kita punya target, ya kan? Ada yang berhasil 2 juz, 3 juz, 5 juz, ya, bahkan ada yang 10 juz gitu. Ya. Nah, mempertahankan baca Al-Quran menjadi kebiasaan pasca Ramadan, ini juga PR kita. Ya, begitu juga dengan sedekah, dengan zikir, dengan istighfar, dengan doa dan seterusnya. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini, ya, pagi ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan kontinuitas amal. Ya. Kontinuitas amal. Atau kita menyebutnya sebagai istimroriyatul amal. Amal yang berkelanjutan. Ya. Amal yang rutin dan berkesinambungan. Nah, Bapak-bapak sekalian berbahagia, sudah kita maklumi bersama bahwa memang tidak mungkin ya, kita bisa menyamakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan selainnya. Ya. Sudah kita pahami menjadi fakta bahwa ada situasi dan kondisi yang berbeda di bulan Ramadan yang menyebabkan kuantitas, ya khususnya kuantitas ya, ibadah seorang mukmin itu meningkat. Ya. Artinya sesuatu yang lumrah terjadi. Ya, kalau di bulan Ramadan seorang mukmin ini punya kuantitas ibadah yang lebih baik gitu. Ya. Karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengikat ya setan-setan. Ya. Setan diikat. Ya. Sementara pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Ya. Maka wajarlah kemudian ya seorang muslim itu bisa melaksanakan ibadah begitu sangat luar biasa. Ya, ini satu fakta yang perlu kita sadari. Dan nggak mungkin kita bisa punya motivasi, intensitas ibadah di luar Ramadan seperti Ramadan. Ya. Nah, namun yang nggak boleh kita lakukan adalah jangan sampai ibadah yang kita lakukan sedemikian semangat, sedemikian apa katakanlah, sedemikian membara gitu ya, itu kemudian redup begitu saja tanpa meninggalkan bekas apapun. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau seandainya di bulan Ramadan kemarin kita bisa hatam 3 juz gitu, wajar. Ya. Kemudian kita menuntut di bulan Syawal juga 3 juz, berat. Ya. Berat. Ada faktor-faktor yang sangat berbeda yang tidak ada di Syawal tapi ada di Ramadan. Tapi yang diminta oleh agama adalah jangan sampai semangat beribadah di bulan Ramadan, ya, kuantitas dan kualitas yang bisa kita capai di bulan Ramadan itu tidak punya bekas sama sekali. Gitu. Itu yang nggak boleh. Ya. Dan oleh karena itu, ya, yang perlu kita jaga adalah kontinuitas. Ya. Semangat beramal di bulan Ramadan masih tetap ada. Sehingga dia tidak menguap begitu saja, berganti menjadi perbuatan-perbuatan ya, yang na'udzubillah misalnya menjadi perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Dan kita meninggalkan perbuatan-perbuatan baik itu begitu saja.
nggak ada bekasnya. Ini yang tidak dibolehkan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau sebab itu ya, para ulama ini kemudian sepakat ya, dalam banyak tulisan mereka, ya ulama-ulama masa lalu ya, kata mereka, di antara tanda-tanda diterimanya ibadah Ramadan seseorang ya, adalah kebaikan-kebaikan dia bisa lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Ya. Jadi kalau kita bisa melanjutkan kembali ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, apakah itu ibadah mahdoh, ibadah khusus seperti tilawah, zikir gitu ya, sholat sunat, ya, maupun ibadah-ibadah sosial, bersedekah, ya, menjaga diri lisan dari perkataan yang buruk gitu ya. Nah itu kalau kita bisa langgengkan di bulan-bulan setelah Ramadan, itu tanda-tanda ibadah Ramadan kita diterima. Meskipun mungkin dengan intensitas yang tidak sama dengan bulan Ramadan. Ya, kata mereka, min sawabil hasanatil hasanah ba'da. Ya, di antara salah satu balasan Allah kepada orang yang berbuat baik adalah dia akan dipermudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ya. Min sawabil hasanati al hasanatu ba'dah. Ya, jadi kalau kita sudah bisa berbuat baik, nah, salah satu tanda diterima oleh Allah, maka Allah akan mudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan setelah itu. Ya, jadi kalau kita kemarin sudah mampu hatam gitu ya Al-Quran, nah, salah satu tanda diterimanya kita kemarin ibadah-ibadah di Ramadan, kita bisa melanjutkan tilawahnya itu meskipun tidak hatam sebulan, gitu ya, tapi ada kelanjutan yang bisa kita lakukan. Dia akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang setelahnya. Nah, oleh karena itu, bulan Ramadan sesungguhnya adalah bulan pelatihan. Ya, syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Dia seperti diklat gitu. Yang diklat itu diharapkan mampu ya, mencetak para peserta pelatihan itu punya skill, punya pengetahuan yang diharapkan pasca pelatihan. Kebalikannya adalah pelatihan yang gagal adalah pelatihan yang tidak mampu melahirkan peserta-peserta yang punya skill atau pengetahuan pasca pelatihan. Jadi pelatihan cuma sekedar pelatihan. Ya, sebagaimana yang kita sering alami mungkin ya dalam banyak pelatihan. Ikut pelatihan apa dulu ya? Pelatihan katakanlah digital marketing gitu. Ya. 3 hari ya bayar mahal. Kita semangat ya kan. Ya setelah 3 hari pulang gitu sampai ke rumah ya skillnya nggak ada, nggak bisa dilanjutkan, pengetahuannya begitu-begitu aja, nggak melahirkan sebuah semangat baru, juga motivasinya. Ya berarti pelatihannya gagal ya. Karena nilai atau keberhasilan sebuah pelatihan bukan saat pelatihan itu sendiri kan, ya, tapi bagaimana pelatihan itu bisa menjadi bekal sehari-hari bagi para pesertanya. Ya, ini juga PR buat kita nih di lembaga ya, kalau kita bikin pelatihan-pelatihan buat guru-guru, buat karyawan, ya saya Bapak Gatot jadi trainer di PMK, gitu ya, pelatihan manajemen kelas. Kan keberhasilan PMK bukan saat PMK itu, gitu ya Pak Gatot ya. Oh saat PMK semangat, ya. Saat PMK tampilnya bagus, gitu kan. Tapi setelah ada di kelas-kelas sesungguhnya, ya, sehari-hari apa yang dibekali di PMK itu nggak kepake. Merencanakan kelas yang diajarin nggak dipakai, ya, praktek-praktek presentasi, ya, menggunakan media, ya, cara menggunakan media, menggunakan TV gitu misalnya. Jangankan baru-baru cara menggunakan, TV-nya aja nggak digunain, ya.
Ya, TV-nya dibiarkan aja mati gitu sepanjang dia ngajar. Ya. Nah, ini berarti pelatihan itu gagal. Nah, Ramadan juga begitu juga. Ya. Jadi keberhasilan Ramadan bukan saat Ramadan itu, ya. Tapi pasca Ramadan, ya, kita bisa apa? Ya, bisakah kita menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik ibadahnya, lebih baik muamalahnya, ya, lebih baik kalau seorang ayah dia bisa menjadi ayah yang lebih baik bagi putra putrinya. Ya, kalau dia seorang suami dia menjadi suami yang lebih bertanggung jawab, ya, kepada istrinya. Kalau dia menjadi anak dia menjadi anak yang lebih soleh, yang lebih berbakti kepada orang tuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, ada seorang ulama mengatakan kunu robbaniyin. Ya. Jadilah kalian sebagai orang yang robbani. Apa itu orang robbani? Orang-orang yang dalam sepak terjangnya, dalam perilaku sehari-harinya, selalu berorientasi kepada kebaikan kapanpun. Ya, long life, ya, sepanjang hidupnya. Walakin Ramadoniin, kata dia. Dan janganlah kamu menjadi Ramadoniin. yakni orang-orang yang baik itu cuma di bulan Ramadan. Ya, kalau bulan Ramadan solehnya luar biasa. Ya, kalau di bulan Ramadan tuh semangat ibadahnya tinggi. Ya, menjadi orang baik di bulan Ramadan. Ya, diganggu sama orang, afanahi, anak lagi puasa. Nanti kalau mau ribut, bulan Sawal. Gitu ya, bulan Sawal ribut lagi. Ya kan? Nah ini nggak boleh. Ya. Ini berarti kita bukan menjadi robbaniin. Ya. Kita bukan menjadi penghambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita hanya taat musiman. Ya. Ramadan menjadi bulan taat. Ya. Musim taat adalah Ramadan. Tapi pasca Ramadan kita seperti orang-orang yang dipenjara oleh hawa nafsu, kemudian dibuka kembali gitu kerangkengnya, lalu kemudian kita, ya, keluar dari kerangkeng itu dan, ya, melakukan kembali kejahatan-kejahatan, melakukan kembali keburukan-keburukan yang selama ini sudah kita mampu kita ikat, ya, mampu kita tundukkan, mampu kita taklukkan. Bukan seperti itu. Maka Ramadan bukanlah bulan ketaatan, ya, bukan musim ketaatan. Ya. Harusnya setiap muslim, setiap musim, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun yang dia lewati, dia harus senantiasa bertekad untuk menjadi lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok ya lebih baik dari hari ini. Ini prinsip seorang muslim. Oleh karena itu, ya, Ramadan ini janganlah menjadi hanya musim taat. Ya. Dan kita menyaksikan, ya, ketaatan musiman itu di dalam kehidupan kita, ya, masyarakat kita. Orang artis-artis di bulan Ramadan mulai tutup aurat gitu ya, mulai pakai jilbab, ya, jilbabnya cakep-cakep, ya. Tapi habis Ramadan jilbabnya dibuka lagi, ya, karena jilbab yang dipakai itu, ya, sekedar sebuah pakaian ketika dia membawa acara-acara keagamaan gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR kita semuanya, bukan hanya di kalangan artis, ya, di kalangan kita orang-orang biasa. Ini juga yang menjadi tantangan terbesar kita, ya, bagaimana kita bisa beribadah lebih kontinu sepanjang tahun dan hanya bukan di bulan Ramadan saja, ya. Nah, karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Jadi beliau itu kalau berada di bulan-bulan lain ibadahnya itu kontinu. Nah, terjadi peningkatan ketika masuk Ramadan. Di Ramadan itu meningkat, ya, ibadahnya. Ibarat itu gaspol. Ya, tapi hari-hari biasa beliau itu juga jalan. Ya, gigi 3 misalnya. Ya, Sawal tuh gigi 2, gigi 3. Nah, Ramadan tuh gigi 4. Ya, gaspol. Nah, kalau kita Ramadannya gigi 4. Ya, Sawalnya gigi 0. Gitu ya.
Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Nah, oleh karena itu Nabi SAW ya, mencontohkan ya, bahwa beliau melakukan ibadah-ibadah itu secara kontinu. Ya, pernah ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah, istri beliau. Kata para sahabat, ya, wahai Aisyah, wahai ummahatul Ummul Mukminin, apakah Nabi kita itu Muhammad SAW menghususkan hari-hari tertentu untuk amal-amalnya? Ya, apakah beliau menghususkan hari tertentu, bulan tertentu untuk amal-amalnya? Ya, kata Aisyah, ya, tidak. Ya. Karena amaluhu dan amal beliau itu selalu adalah amal yang kontinu, amal yang berkelanjutan, amal yang rutin dilakukan, amal yang ajak, ya, bukan uh, insidental. Nah, kalau kita kan seringnya insidental, ya, tapi amal yang ajak, amal yang berkelanjutan, amal yang berterusan. Karena hanya dengan amal-amal yang seperti inilah, ya, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Ya. Oleh karena itu, Bapak-Bapak semuanya, ya, dalam banyak hadis ya, itu disebutkan ya, oleh Rasulullah SAW ya, pentingnya beramal kontinu meskipun katakanlah kuantitasnya itu sedikit, ya, ya kuantitasnya kecil, tapi dia rutin dilakukan. Ya, itulah salah satu keunggulan amal yang kontinu. Ya, di dalam satu hadis disebutkan diriwayatkan oleh Aisyah juga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqallah. Ya. Amal yang paling dicintai oleh Allah, ya, kata beliau, adalah amal yang dilakukan secara berketerusan. Adwamuha, dawam. Ya, continue. Wa in qal. Ya, meskipun sedikit, meskipun kecil. Jadi nggak perlu banyak-banyak, ya. Tapi bagaimana amal yang sedikit itu dilakukan secara berketerusan, berkesinambungan. Ya, itu ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemarin misalnya ini Ramadan, ya, Ramadan kita ada terawih ya. Ya, ada yang 11, ada yang 23. Itu kan dahsyat banget ya, 11, 23 itu dahsyat. Nah, bulan Syawal ini, ya, katakanlah ibadah malam kita, qiyam kita itu tidak 11, tidak 23. Tapi kita lakukan, meskipun hanya misalnya bangun tengah malam atau menjelang subuh sepertiga malam terakhir, cukup lakukan 2 rakaat qiyamul lail. 2 rakaat tahajud ditutup dengan 1 witir. Udah 3. Ya, nggak usah 11 seperti di bulan Ramadan setiap malam gitu ya. Nah, tapi apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kita lanjutin meskipun dengan jumlah yang sedikit. Tapi kita lanjutin kebiasaan-kebiasaannya. Kan kita udah biasa bangun malam ya, bangun sahur ya. Nah, bangun sahur juga kita lanjutin. Ya, kalau kemarin kita 30 hari puasa, 30 hari kita bangun sahur, ya, maka jangan sampai di bulan Syawal nih bangunnya telat gitu. Ya. Lanjutin aja kebiasaan bangun 2:30, 3:30 lah gitu ya. Ya kalau sekarang tuh 4:30 lah. Subuh kan jam 4:30 ya. Kurang lebih gitu ya. Maka paling nggak 4:30. Ya, kebiasaan bangun sahur yang sudah kita lakukan 30 hari di bulan Ramadan kita lanjutin. Ya, udah itu cukup. Ya.
2 rakaat, ya, tahajud 1 rakaat, witir. Ya, kalau kita mau lanjut dengan baca Quran bagus juga. Ya, baca Quran lagi 2 halaman, 4 halaman. Ya, tapi rutin kita lakukan. Ya, memelihara kebiasaan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, itu lebih dicintai. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintainya apa tuh? Adwamnya itu. Ya, kontinuitasnya itulah yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan jumlahnya, bukan sedikitnya, bukan banyaknya. Tapi kontinuitasnya itulah yang punya nilai tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kata Nabi ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Di tempat lain juga diceritakan oleh Nabi ketika Nabi menyindir orang-orang yang rajin sholat malam ya, dulunya gitu, tapi kemudian tidak lagi dilakukan ya berikutnya. Ya. Jadi Nabi pernah ketemu salah satu sahabat beliau, Abdullah bin Umar. Ya. Ini putranya Umar ibnu Khattab. Ya, beliau katakan, ya Abdullah, janganlah kalian seperti si Fulan. Ya, Nabi nggak nyebutin nama. Nabi coba katakan, janganlah kamu seperti si Fulan. Kenapa si Fulan? Dulu rajin sekali dia qiyamul lail, rajin banget tahajud, rajin banget bangun malam. Tapi sekarang sama sekali dia tinggalkan. Ya. Jadi amalannya itu tidak berkelanjutan, amalnya cuma musiman. Ya. Maka itu tercela. Ya. Tercela sesuatu yang kita lakukan luar biasa, secara jumlahnya mantap banget gitu ya. Tapi kemudian kita lakukan sekali doang. Ya. Nah, ini kan sama aja dengan belajar ya. Ya, kalau kita amati bagaimana cara siswa kita di Nurul Fikri belajar kan mirip. Ya, belajarnya sampai jam 3 dari jam 9 malam. Cuma karena besok ada ujian. Ya, SKS orang bilangnya kebut semalam. Ya, tapi kultur belajar rutinnya itu nggak tercipta. Ya, padahal semua teori belajar mengatakan belajar yang baik adalah belajar yang kontinu. Belajar yang dilakukan secara berketerusan. Meskipun hanya dalam jumlah jam yang sedikit. Jadi ada repetisi, ada pengulangan-pengulangan. Ya. Sehingga kalau kita baca teori-teori belajar, baik teori yang dulu ya, teori-teori klasik gitu, maupun teori-teori belajar yang modern, ya disebutkan oleh mereka, belajar 2 jam setiap hari selama seminggu, 2 kali 7 ya 14, itu lebih bermakna daripada belajar 1 kali 14. Sekali belajar tapi 14 jam. Seminggu sekali. Ya, jadi yang lebih bermakna apa? Yang 2 jam tapi 7 kali berturut-turut setiap hari selama seminggu. Itu lebih bermakna, lebih mudah masuk ke dalam memori jangka panjang daripada cuma belajar sekali ya 14 jam. Setelah itu nggak pernah belajar lagi. Jadi dalam berbagai aspek ya, teori belajar, kerja otak gitu ya, dan seterusnya, kontinuitas itu memang sesuatu yang sangat bermakna. Ya. Nah, maka baca Quran juga gitu nih kita. Ya, ya udah nih yang udah digagas oleh guru kita ya, kita lanjutin. Ya, kita lanjutin, continue kita baca. Ya, apa-apa meskipun cuma 2 halaman, 3 halaman gitu ya, kita lakukan terus menerus. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Aisyah ya juga mengatakan ya, amalnya Nabi itu wa ayyukum yastati'u maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'u. Amalan beliau itu amalan yang kontinu kata Aisyah yang di antara kalian pasti ya. Siapa saja di antara kalian melihatnya pasti kalian mampu melakukan yang beliau lakukan. Artinya kalimat ini menunjukkan bahwa amalan Nabi itu ya amalan yang biasa, ente juga pada bisa. Bukan amalan yang berat. Ya, yang rutin dilakukan oleh Nabi itu amalan yang biasa, ente juga bisa. Ya, kalian juga mampu. Ya, karena Nabi itu ya kalau dihadapkan dengan sebuah perkara, ya, maka Nabi lebih memilih yang perkara yang gampang, perkara yang mudah. Ya, kalau dihadapkan pada satu perkara ya, Nabi memilih perkara yang lebih mudah. Ya, sederhana, simple. Begitu juga ketika beliau makan, beliau tuh makannya simple. Kata Aisyah, beliau makan apa yang ada di hadapan beliau aja. Ya, nggak nyari-nyari yang kalau kita kan nyari-nyari yang susah-susah gitu ya. Beliau nggak, yang ada di hadapannya itulah yang dimakan. Dan beliau mengambil makanan yang mudah beliau jangkau. Ya, jadi yang ada di jangkauan itu kalau makanan banyak di meja gitu ya, beliau yang ambil yang ada di jangkauan beliau aja. Ya. Jadi simple, tapi beliau itu rutin melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tidak pernah ditinggalkan oleh beliau, meskipun simple. Ya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ya, marilah ya kita pelihara amal-amal kita ini ya dengan konsisten. Ya. Kalau di teorinya Kaizen ya, kan teori Kaizen itu sering dipakai ya di banyak perusahaan. Katanya ini teori yang paling bagus. Ya, apa itu teori Kaizen? Ya ini continuous improvement. Ya, kuncinya itu sebuah kemajuan. Ya, kata teori Kaizen, apabila adanya continuously improvement, adanya perbaikan yang terus menerus. Ya, perbaikan yang berkelanjutan. Ya. Jadi melanjutkan kebaikan-kebaikan yang ada terus diperbaiki, setahap demi setahap. Ada marhaliyah, ada tahapan-tahapan yang dilalui. Tidak sekonyong-konyong. Ya, karena kalau sekonyong-konyong itu kita kaget. Ya. Sekonyong-konyong 3 kali hatam gitu ya. Berat gitu. Ya, tapi ada marhalah, ada tahapan-tahapan, ada pembiasaan-pembiasaan. Terus meningkat dan seterusnya. Ya. Maka para sahabat Nabi itu mengambil amal-amal itu yang kontinu, yang bisa mereka lakukan mastata'tum, yang mereka bisa lakukan semampu mereka. Ya. Nah, makanya kalau kita baca ya di dalam sejarah tabiin, para sahabat, itu amal-amal mereka itu rata-rata berbuah karena kontinuitas. Ya. Karena mereka melakukannya secara rutin. Kata orang, membangun gunung itu dibangun dari batu-batu yang kecil, pasir-pasir yang kecil. Ya. 1 tahun itu dimulai dengan 1 hari, kan gitu ya. Maka mulailah ya dengan perkara-perkara kecil, tapi kita lakukan secara kontinu. Ya, dan memang banyak sekali manfaatnya. Ya, misalnya baca Quran nih, ya kalau di antara kita masih ada yang kurang bagus gitu ya, baca Qurannya masih belum tepat tajwidnya, ya, belum standar di dalam pengucapannya, itu nggak bisa antum dapatkan pembenarannya atau antum bisa mendapatkan bacaan yang benar gitu
dalam hanya satu pelatihan, ya. Tapi perbaikan yang antum harus lakukan kalau ingin baca Quran bertajwid, antum harus berlatih setiap hari. Ya, bagaimana misal mengucapkan tok, ya, ya, huruf-huruf kol-kolah misal. Ya, tabat yada abila habiwat tab. Ya, itu nggak bisa hanya dilakukan dalam pelatihan gitu ya. Pelatihan membaca Quran 3 hari itu nggak bisa. Ya, tapi antum harus perbaiki itu setiap hari. Ya. Kalau setiap hari nanti terbiasa. Ya, makanya orang-orang yang belum bagus baca Al-Qur'annya, belum standar sesuai tajwid, itu jangan lompat langsung tahfiz. Jangan lompat langsung menghafal. Dia harus tahsin. Kenapa tidak langsung tahfiz, harus tahsin dulu? Dikhawatirkan nanti kalau dia itu belum benar ya, bacaan Al-Qur'annya, dia akan menghafalkan sesuatu yang belum benar itu di alam bawah sadar. Maka ketika diucapin selalu salah dan dibenerinnya jadi susah. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia dijadiin tahsin dulu, makhorijul huruf. Nah, kalau kita terus pakai itu makhorijul huruf, setiap hari kita ulang-ulang lagi, kita baca satu halaman, 2 halaman, itu lama-lama jadi bagus. Ya, lama-lama jadi bagus. Nah, ini di dalam beramal juga begitu ya, amal-amal yang lain juga. Oleh karena itu, kita lakukan semampu kita. Ya, jangan sekonyong-konyong. Ya, karena semangat yang sangat luar biasa, kita akhirnya gulu. Gulu itu berlebih-lebihan, itu juga nggak boleh. Ya, sifat gulu dalam beragama itu nggak boleh. Ya, ini biasanya terjadi pada orang yang punya semangat beragama tanpa dibarengi dengan belajar. Ya, maaf ya, misalnya terjadi, maaf ini mungkin hanya contoh. Terjadi kepada misalnya orang-orang yang hijrah. Ya, kita sebut para hijrawan, hijrawati gitu ya. Orang yang dulunya begajulan, ya, terkena narkoba, seks bebas, ya, hidupnya serba liar, nggak pakai aturan agama. Tiba-tiba dapat hidayah. Ya, tapi dia tidak dibimbing. Ya. Hidayah yang didapatkan itu tidak dibarengi dengan ilmu. Apa yang terjadi? Semangat yang luar biasa itu membuat akhirnya dia berlebihan dalam agama. Misalnya semua baju-bajunya itu dibakar, baju-baju lama jahiliyah, ganti pakai gamis, ya kan, serba hitam. Yang tadinya kumisan, pelihara jenggot sama segini, ya kan? Ya, itu nggak boleh, itu haram, musik haram, pokoknya segala macam bidah, segala macam. Ya. Ini kan banyak semangat keislaman, ya, tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan yang cukup. Akhirnya kita apa yang terjadi, kita lihat orang kayak begini gampang bosen. Ya mungkin sehari 2 hari kuat ya dengan kehidupannya yang baru itu, semangat ya kan. Tapi coba kita lihat setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, setelah setahun, 2 tahun, kita dapati orang-orang yang dulu ini begitu bersemangat hijrah, bersemangat menggunakan identitas keislaman, pakaian pakai jubah, pakai jenggot, yang perempuan mungkin pakai cadar, ya, bahkan kadang-kadang mengharamkan yang mubah gitu, ya. Apa yang terjadi? Kita lihat mereka yang semangat seperti ini kembali lagi, ya, kembali lagi ke habitatnya. Ya, kenapa? Karena bosen, karena nggak kuat menghadapi tantangan. Ya. Ya, berarti mereka itu tidak melalui sebuah proses yang benar, tidak tadarruj, tidak berproses. Yang namanya sebuah perubahan itu kan ada prosesnya, ada alamiah. Ya. Ibarat pohon itu matangnya matang apa ya? Matang pohon gitu ya. Bukan matang pohon, matang apa ya namanya?
matang di empos. Ya, kalau matang pohon kan bagus. Ini matangnya itu matang di empos. Karbitan. Ah iya. Akhirnya kan kayak gitu kita lihat. Yang semangat pakai jilbab, ya tiba-tiba besok kita dengar lagi udah nggak pakai jilbab. Yang tadinya meninggalkan rokok kembali lagi ke habitatnya. Nah, yang tadinya rajin berdakwah tiba-tiba jadi orang umum lagi, nongkrong-nongkrong lagi, begajulan lagi. Ya kembali ke habitat semula disebabkan semangat yang tidak dibarengi oleh ilmu. Dan ini banyak terjadi baik di kalangan artis ya maupun yang bukan artis. Ya. Jadi hijrah itu juga ya semangat hijrah, semangat berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik itu juga harus dibarengi dengan ilmu. Salah satunya adalah memahami yang namanya kontinuitas amal. Ya. Kita kadang-kadang perubahan itu yang perubahan-perubahan seketika, tetapi sifatnya hanya apa ya, bungkus biasanya. Ya, perubahannya perubahan fisik, jenggotan, ya kan, pakai makan pakai tangan, pakai jari, ya, 3 jari, ya, sendok semua di rumahnya dibuang tuh sendok, agak nyunah, ya kan, pakai jari aja, ya. Makan sop gimana pakai jari, ya kan? Ya, semua pajangan-pajangan di rumahnya itu ya lukisan segala macam dibuang, ya kan, mungkin sofanya juga dikeluarin, nggak nyunah, yang nyunah apa? Duduk di lantai pakai karpet, gitu ya. Nah ini kan semangat ya beramal yang begitu sangat menggelora, jangan pakai menggelora lah ya, nggak enak sama partai tertentu. Semangatnya itu membara gitu, ya, tetapi tidak dibarengi dengan ilmu. Maka Nabi bilang ya kepada para sahabat, ya untuk kita semua, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, orang-orang mukmin maksudnya, alaikum minal amal, lakukanlah amal, ya, beramalah kalian, matutikul, yang sesuai dengan kemampuan kalian, mastata'tum. Jangan mengada-ngada, jangan sekonyong-konyong karena semangat. Kenapa kata Nabi? Fa innallaha la yamillu hatta tamallu. Allah itu nggak pernah bosan ngasih pahala buat kalian sampai kalian bosan dengan amal itu. Kalau kamu beramal begitu, Allah pasti kasih pahala. Nggak bosan-bosan Allah kasih pahala. Tapi jangan-jangan kamu yang bosan dengan amal itu. Ya. Karena amal itu lahir bukan dari sebuah kesadaran, tapi lahir dari sebuah percikan semangat ya, yang mungkin karena faktor eksternal. Ya, nah ini kata Nabi. Oleh karena itu, ya kita ya, semangat beramal kita ini jangan anget-anget kayak ayam, gitu. Jangan begitulah. Ya, tapi semangat yang kita bangun didasari pada ilmu pengetahuan, didasari pada sebuah kesadaran. Nah, oleh karena itu kembali ke materi kita, bahwa yang terbaik adalah kita beramal, kita lakukan secara kontinu, meskipun amal itu sedikit secara kuantitas. Ya. Nah, lalu kemudian para ulama memberikan berbagai penjelasan terkait dengan amal yang kontinu ini. Misalnya Imam Ibnu Rajab, ini salah satu ulama, ya, kata Imam Ibnu Rajab ya, bahwa yang terbaik kalau kita beramal adalah amal yang pertengahan. Ya, amal yang pertengahan. Bukan amal yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Ya, kan biasanya gini, ada orang yang menggampang-gampangkan, ya, itu nggak boleh. Atau ada orang yang memberat-beratkan, itu juga nggak baik. Ya. Nah, kadang-kadang kita ini berdiri di bandul yang ekstrim. Ya, yang pengen berbuat baik ekstrim banget. Ya. Baru ngerti Islam langsung pakai cadar. Ya, langsung pakai cadar, matanya doang kelihatan. Ya. Tiba-tiba
Dari pakai hot pants gitu, celana pendek, tiba-tiba besoknya langsung pakai cadar. Tapi ilmunya nggak diimbangi, nggak belajar ilmunya. Nah, ini berarti gulu, berlebih-lebihan. Dan orang-orang yang seperti ini banyak terjadi di masyarakat kita. Mereka yang baru dapat hidayah, gitu ya, baru hijrah, baru dapat hidayah, merasa berdosa dengan masa lalunya, lalu mendapatkan hidayah dari Allah, merasa mendapatkan sesuatu yang baru, melakukan lompatan yang begitu jauh. Ya. Ya, akibatnya karena tidak dibarengi ilmu, jadi begitu. Dan ini terjadi juga ya pada beberapa sahabat yang karena melihat eh, beberapa amal Nabi, mereka lalu kemudian ya, melakukan apa katakanlah tekad untuk menyamai seperti Nabi. Karena mereka melihat Nabi itu sholatnya panjang, ya, sholatnya lama, maka mereka bilang, demi Allah, ya, aku akan berusaha untuk sholat ya, sepanjang malam. Ya. Jadi dia bersumpah, saya harus sholat sepanjang malam. Dari Isya sampai subuh. Dan yang satu lagi bilang, ya, karena melihat Nabi juga suka puasa, maka dia bertekad saya akan puasa sepanjang tahun. Ya. Nggak ada satu hari pun kecuali harus puasa. Yang satu lagi bilang, ya, bertekad saya tidak akan mau nikah. Ya, karena menikah itu menghambat kedekatan saya dengan Allah. Saya akan membujang supaya ibadah saya itu fokus. Nah, orang yang ya tiga orang yang bertekad seperti ini, ya, kemudian didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dipanggil. Ya. Kata Nabi, apakah kamu yang berbicara ini itu? Ya, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, ya, sholatlah ya, dengan seimbang. Utamakan sepertiga malam. Jangan sholat semalam suntuk. Kenapa kata Nabi? Karena matamu punya hak buat tidur. Badanmu punya hak buat beristirahat. Jadi Nabi menyuruh sahabatnya beribadah, tapi juga memberikan warning bahwa badanmu juga harus istirahat. Matamu juga harus tidur. Yang puasa juga gitu. Apakah kamu mau berpuasa sepanjang tahun? Ya harus. Ya, supaya mendapatkan banyak pahala. Kata Nabi, ya, puasalah sesuai dengan sunnahku. Ya, kalau kamu sanggup puasa Senin Kamis saja. Ya Senin Kamis berarti seminggu cuma 2 kali. Kalau kalian mau tambah, tambahlah dengan ayyamul bid. Tapi kalau kalian punya semangat, cobalah puasa Nabi Daud. Ya, apa puasa Nabi Daud? Hari ini saum, besok tidak. Berikutnya saum, berikutnya tidak. Itulah yang paling top. Tapi nggak diajarin oleh Nabi puasa sepanjang tahun. Oke, ini menunjukkan ada keseimbangan di dalam ibadah-ibadah Islam. Begitu pula yang tadi yang bertekad untuk tidak menikah supaya fokus ibadah. Wah, saya nggak nikah aja deh nih, ya kan? Kalau punya istri repot, ya kan? Saya mau membujang supaya saya fokus ibadah. Sama Nabi dipanggil juga. Kata Nabi, ya aku ini adalah Nabi. Ya. Apakah kalian bisa mengalahkan ibadahku? Nggak mungkin. Tapi aku ini juga menikah. Ya, Nabi juga menikah. Ya, tapi juga bisa beribadah. Bahkan menikah itu juga bagian dari ibadah di dalam Islam. Ya, karena Nabi nggak ingin ya, kita itu seperti orang-orang agama lain, baik itu Yahudi maupun Nasrani, yang mereka itu keterlaluan dalam ibadah. Ya, atau menggampang-gampangkan ibadah. Nah, maka kata Ibnu Rajab, kita harus mengambil at-tawasud, yang pertengahan. Ya. Apa itu yang pertengahan? Mastata'tu, semampu ya, yang kita bisa lakukan. Yang penting amal itu adalah amal yang berkelanjutan, kita lakukan secara rutin,
dan itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini ikhwanillah rahimakumullah. Hikmahnya apa? Ya, hikmah dari merutinkan amal. Ya. Kata beberapa ulama, ya, kalau kita rutin ya, beramal, maka amal itu akan menjadi amal yang langgeng, ya, amal yang abadi, ya. Bahkan nanti kita bisa mendapatkan pahala dari amal-amal itu meskipun, nah, ini ya, kasih garis bawah, meskipun kita sudah tidak lagi melakukannya, ya, diakibatkan kita meninggal dunia atau diakibatkan kita sakit yang menyebabkan kita terhalang melakukannya. Misalnya, ya, kita ini rutin duha, ya, kita rutinin duha setiap hari, kita sholat duha 2 rakaat. Suatu hari, ya, karena situasi dan kondisi nggak memungkinkan, katakanlah misal perjalanan, kita melakukan perjalanan pakai pesawat, ya, jam 5, ya, habis subuh, lalu sampai di tempatnya habis zuhur. Berarti kan nggak sempat ya melakukan sholat duha. Ya. Maka karena kita itu membiasakan diri sebelumnya dengan sholat duha, maka hari itu kita dapat pahala duha meskipun kita tidak melakukan duha. Ya. Luar biasa. Kita biasa maksurat. Ya. Hari itu ya karena berbagai kesibukan, mungkin kita nikahin anak segala macam, akhirnya kita nggak maksurat. Tapi kebiasaan maksurat yang kita lakukan setiap hari itu mengantarkan kita dianggap bermaksurat di hari itu. Pahalanya tetap dapat. Ya. Atau kemudian kita sakit. Ya, usia kita sudah senja, kita sakit. Lalu sakit kita itu membuat kita akhirnya terbujur di tempat tidur. Kita nggak bisa duha, kita nggak bisa maksurot, gitu ya, kita nggak bisa macam-macam karena faktor sakit atau usia kita yang senja yang membuat kita lemah. Ada uzur syar'i. Tapi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebelumnya itu tetap kita dapat pahala di hari-hari itu. Ya. Apa landasannya? Ada dalilnya. Ya. Kata Nabi, "Iza maridul abdu aw safar kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahiha." Ya, jika seseorang sakit atau melakukan perjalanan safar, maka dia akan dicatat melakukan amalan-amalan sebagaimana amalan rutin yang dia lakukan ketika dia mukim atau ketika dia sehat. Itu hadis Nabi. Luar biasa ya. Jadi penghargaan Allah kepada orang-orang yang beramal rutin itu luar biasa. Di saat dia tidak mampu melakukannya karena usia yang tua, karena dia sakit, ya, atau dia safar, ya, dia tidak melakukan amal-amal itu, tapi pahalanya tetap dicatat oleh Allah. Ya. Nah, ini makna dari betapa tingginya ahabul a'mal, betapa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beramal secara kontinu meskipun kecil. Ya. Oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, marilah kita azamkan ya supaya amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kita jaga, ya, kita pelihara kontinuitasnya. Ya, baca Quran tadi, bangun sahur ya, sebelum subuh, lalu kemudian qiyamul lail, tahajud meskipun hanya 2 rakaat, 1 duha gitu ya, istighfar, menjaga lisan, tidak
tidak gibah, kan kita menjaga lisan kita ya selama Ramadan, ya kita amalin lagi ya di bulan-bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kemampuan ya, baik zahir maupun kemampuan batin untuk terus menjadi hamba-hamba yang senantiasa robbaniyin, yang berorientasi hanya kepada Allah, yang beramal dan taat di setiap ya, musimnya, di sepanjang hayat kita, sehingga kita bisa menemui Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah. Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.